warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jariah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan dan bimbingan konseling. Berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Materi jenis-jenis layanan dan bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, kedua ada layanan informasi, ketiga ada layanan konseling individu, dan yang keempat ada layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik, terutama siswa baru, untuk membantu mereka mengenal dan memahami lingkungan baru seperti sekolah, aturan, fasilitas, serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik. Dengan adanya layanan orientasi, peserta didik diharapkan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan siap mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang baru. Yang dilaksanakan dalam layanan orientasi adalah menetapkan objek orientasi yang akan dijadikan isi layanan. Objek orientasi dalam layanan ini adalah mengenali lingkungan. Tujuannya untuk membantu peserta didik agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja ditemuinya, dengan sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Penilaian yang dilaksanakan dalam layanan orientasi ini berdasarkan observasinya, yaitu perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Setelah layanan orientasi dilaksanakan adalah peserta didik dapat beradaptasi dengan baik. Akan tetapi, untuk analisis dan tindak lanjut setelah pelaksanaan layanan orientasi, kembali kepada kemampuan adaptasi diri peserta didik masing-masing. Jadi, layanan orientasi adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik mengenal lingkungan baru. Dan layanan ini biasanya diberikan kepada siswa baru agar mereka lebih mudah menyesuaikan diri. Ketika seorang siswa baru merasa bingung saat pertama kali masuk ke sekolah, lalu siswa tersebut mengikuti layanan orientasi yang ada di sekolahnya. Layanan orientasi yang ada di sekolah biasanya yaitu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada layanan tersebut, guru memperkenalkan kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf sekolah agar siswa mengenal orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Dan juga siswa diberikan penjelasan tentang tata tertib sekolah, misalnya aturan berpakaian, jam masuk sekolah, dan sikap yang harus dijaga di sekolah. Dengan mengikuti layanan orientasi yang ada di sekolah seperti MPLS, siswa menjadi tahu letak ruang kelas, mengenal guru-gurunya, memahami aturan sekolah, dan pada akhirnya siswa merasa nyaman belajar di sekolah tersebut. Prayitno menjelaskan bahwa layanan orientasi adalah layanan konseling yang membantu klien memahami lingkungan baru yang mereka masuki, guna memfasilitasi dan mempercepat perannya di lingkungan baru. Menurutnya, layanan orientasi adalah layanan konseling yang digunakan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang dengan lingkungan yang baru saja mereka masuk. Kemudian yang kedua yaitu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang berupa pemberian penerangan, penjelasan, pengarahan. Informasi yang perlu disampaikan kepada siswa terutama mengenai hal-hal yang amat berguna bagi kehidupan siswa. Namun, hal itu jarang dibicarakan dalam mata pelajaran. Misalnya informasi mengenai sistem belajar, informasi mengenai jurusan,
informasi mengenai kelanjutan studi, cara bergaul dengan teman, cara membuat ringkasan, dan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Layanan informasi umumnya disampaikan dalam bentuk kelompok. Layanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas bimbingan untuk membekali siswa pengetahuan, pemahaman tentang lingkungan hidup, proses perkembangan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri dan merencanakan kehidupannya sendiri. Layanan ini dapat juga diberikan kepada guru, orang tua, masyarakat, kepala sekolah, serta pihak lain yang dianggap memerlukannya. Jadi, layanan informasi adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan memberikan pengetahuan, penjelasan, dan arahan kepada siswa tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan, pendidikan, maupun masa depan mereka. Informasi yang diberikan bisa berupa cara belajar yang baik, memilih jurusan, melanjutkan pendidikan, memilih pekerjaan, cara bergaul dengan teman, dan berbagai pengetahuan lain yang berguna bagi siswa. Contoh sederhana yang digunakan dalam layanan informasi seperti misalnya ada seorang siswa yang bingung memilih jurusan setelah ia lulus sekolah. Kemudian ada seorang guru bimbingan konseling yang memberikan informasi tentang berbagai jurusan. Misalnya pada jurusan IPA. Jurusan IPA merupakan jurusan yang mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan logis. Lulusan jurusan IPA memiliki kesempatan bekerja di bidang kesehatan. Selain jurusan IPA, ada juga jurusan IPS, SMK, dan lain-lain, beserta kelebihan jurusan tersebut masing-masing. Nur Ihsan menyatakan bahwa layanan informasi adalah layanan konsultasi yang memungkinkan klien memperoleh dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Sedangkan menurut Yusuf Gunawan, layanan informasi adalah layanan yang membantu siswa membuat pilihan yang bebas dan bijaksana. Namun, menurut Prayitno dan Erman Amti, menjelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan atau untuk memandu arah tujuan atau rencana yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu jenis layanan konseling individu. Konseling merupakan bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa secara face-to-face dengan cara wawancara. Layanan ini diberikan kepada siswa yang bermasalah dan umumnya diberikan secara individu. Karena itu, layanan konseling merupakan hubungan timbal balik antara siswa dengan si pembimbing, sehingga layanan ini diperlukan suatu kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu keahlian dan keterampilan yang memadai, serta teknik yang tepat agar pihak atau klien dapat dengan mudah terbuka mengemukakan masalah-masalahnya, tanpa adanya perasaan ragu-ragu, was-was, dan kurang aman. Konseling personal individu adalah proses pembelajaran dalam wawancara antara konselor dengan konselor atau klien melalui hubungan personal yang khusus. Seorang klien mengalami kesulitan-kesulitan pribadi yang tidak dapat ia selesaikan sendiri. Dalam hal ini, ia meminta bantuan konselor seperti petugas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan psikologis. Konseling ditunjukkan untuk orang-orang biasa yang mengalami kesulitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana mereka tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Bisa dikatakan bahwa konseling hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah sadar akan kehidupan pribadinya.
Jadi, layanan konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara tatap muka antara konselor atau guru bimbingan konseling dengan siswa yang memiliki masalah. Dalam konseling individu, siswa dapat menceritakan masalahnya secara langsung pada guru bimbingan konselingnya dengan rasa aman dan nyaman. Guru bimbingan dan konselingnya pun akan mendengarkan dan memberi arahan serta membantu siswa menemukan solusi terbaik terhadap masalah yang dialaminya. Contoh sederhana pada layanan konseling individu, misalnya ada seorang siswa sering terlihat sedih dan tidak bersemangat belajar. Kemudian guru bimbingan konseling mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi dengannya di ruang konseling. Setelah siswa bercerita kepada guru bimbingan dan konseling, diketahui bahwa siswa sedang mengalami masalah dengan teman dekatnya. Guru bimbingan konseling kemudian membantu siswa mencari dan menyelesaikan masalah dengan mengajak siswa berbicara baik-baik dengan temannya. Guru bimbingan dan konseling juga menyarankan agar siswa menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang tenang dan jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan membantu siswa dan temannya agar memahami pentingnya meminta maaf dan memaafkan demi memperbaiki hubungan. Dari layanan dan bimbingan konseling yang diberikan guru tersebut, diharapkan siswa dapat merasa lebih tenang, ceria, dan semangat kembali dalam belajar. Melalui layanan ini, siswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah pribadi, belajar, sosial, maupun masa depannya dengan baik. Menurut Helen, layanan konseling individu adalah layanan pengajaran dan konseling yang memungkinkan siswa menerima layanan tatap muka atau individual langsung dengan tutor, membahas bagaimana cara meringankan masalah pribadi. Sedangkan menurut Prayitno dan Erman Amti menyatakan bahwa layanan konseling individu adalah suatu proses membantu orang yang memiliki masalah melalui wawancara konseling dengan seorang ahli yang berujung pada pemecahan masalah yang dihadapi pelanggan. Sedangkan menurut Khalifah, layanan konseling individu merupakan kunci dari segala kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang keempat, yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok merupakan sebuah kegiatan bimbingan yang dikelola secara klasikal dengan memanfaatkan satuan atau grup yang dibentuk untuk keperluan administrasi dan peningkatan interaksi siswa dari berbagai tingkat kelas. Konseling kelompok merupakan upaya untuk membantu siswa memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhannya. Selain tindakan preventif, konseling kelompok juga dapat bersifat kuratif. Kepemimpinan kelompok adalah salah satu bentuk teknik kepemimpinan. Menurut suasana hubungan antara sekelompok individu, teknik konseling dan konseling secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Bimbingan dan konseling individu adalah layanan konseling yang menggunakan suasana interaksi atau komunikasi individu antara pemimpin dan pengikut. Sedangkan bimbingan dan konseling kelompok menggunakan suasana kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok. Sedangkan konseling kelompok adalah layanan yang membantu siswa menyelesaikan masalah melalui diskusi kelompok. Dalam konseling kelompok ini, siswa dapat saling berbagi pengalaman dan memberi dukungan serta mencari solusi secara bersama-sama. Contoh sederhana dalam layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, misalnya guru bimbingan konseling mengumpulkan beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam kelompok tersebut, siswa saling bercerita tentang masalah yang mereka hadapi, dan guru bimbingan konseling pun
membantu memberikan solusi tentang masalah yang mereka hadapi, juga memberikan semangat kepada mereka agar mereka lebih percaya diri dalam belajar. Melalui bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini, siswa diharapkan mendapatkan arahan dan pemahaman melalui kegiatan kelompok. Dalam kegiatan ini, siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan belajar bersama mengenai suatu masalah tertentu dan mendapatkan solusinya dengan. Prayitno berpendapat bahwa layanan konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada siswa secara kolektif atau kelompok untuk membantu kelompok menjadi besar, kuat, dan mandiri. Jadi, yang dapat disimpulkan dari jenis-jenis layanan dan bimbingan konseling tersebut yaitu layanan dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa jenis utama yang saling melengkapi dalam membantu perkembangan siswa. Seperti layanan orientasi yang berfungsi memperkenalkan individu pada lingkungan baru agar dapat beradaptasi dengan cepat. Dan juga ada layanan informasi yang memberikan berbagai pengetahuan penting tentang pendidikan, sosial, karir, dan pribadi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Serta ada layanan konseling individu, merupakan proses bantuan secara tatap muka antara konselor dan klien untuk menyelesaikan masalah pribadi secara mendalam. Sedangkan konseling kelompok membantu individu melalui dinamika kelompok untuk berkembang baik secara preventif maupun kuratif. Adapun bimbingan kelompok lebih bersifat kegiatan bersama yang bertujuan meningkatkan interaksi, pemahaman, dan perkembangan siswa secara kolektif. Secara keseluruhan, semua layanan tersebut bertujuan membantu siswa memahami diri dan lingkungannya, mengatasi masalah, serta merencanakan masa depan secara mandiri dan optimal. Berikut ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan atau kelebihan dalam video ini, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.